Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online psikologi belajar mengajar. Materi inisiasi kedua tentang proses belajar, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya, yang pertama pengertian proses belajar, yang kedua ciri-ciri proses belajar, yang ketiga fase-fase proses belajar. Selanjutnya indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kedua ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian proses belajar. 2. Menjelaskan ciri-ciri proses belajar. 3. Menjelaskan fase-fase proses belajar. Selanjutnya, pengertian proses belajar. Proses belajar adalah usaha aktif seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak untuk mengubah perilakunya yang meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, di mana hasilnya bisa benar atau salah. Untuk membantu keberhasilan proses belajar, seseorang perlu dipahami ciri-ciri proses belajar yang dilakukannya. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, proses belajar seorang pengajar akan dapat membantu berlangsungnya proses belajar secara efektif dan efisien, serta akan dapat meramalkan keberhasilan dari proses belajar tersebut. Selanjutnya dapat digambarkan seperti roda, ada 8 ciri-ciri dalam proses belajar. Adapun ciri yang pertama yaitu belajar adalah proses aktif orang yang belajar. Seseorang akan belajar melalui program melalui beragam aktivitas yang dilakukannya sendiri dalam mempelajari materi tertentu. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, petani harus giat melakukan percobaan. Misalnya percobaan penanaman varietas baru, percobaan pengendalian hama dan penyakit tanaman, percobaan memupuk, percobaan cara bercocok tanam. Selanjutnya, ciri yang kedua, belajar hanya dapat dilakukan oleh individu yang belajar. Proses belajar hakikatnya adalah rangkaian proses rangsangan dan tanggapan. Dari rangkaian proses ini akan dihasilkan retensi sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Misalnya, seorang petani melihat demonstrasi tentang bagaimana cara menggunakan pupuk urea tablet di sawah. Dari adanya rangkaian proses rangsangan dan tanggapan ini, maka akhirnya akan terbentuk hasil belajar atau retensi tentang bagaimana cara menggunakan pupuk urea tablet sawah. Selanjutnya, ciri yang ketiga, kemampuan belajar setiap individu berbeda-beda. Sebenarnya tidak seorang pun yang memiliki kemampuan belajar yang persis sama dengan orang lain. Kemampuan belajar seseorang ditentukan oleh faktor biologis, fisik, dan psikologi seperti bakat, minat, tingkat kecerdasan, umur, pengalaman, tingkat pendidikan, keadaan fisik, dan keadaan psikisnya. Ciri yang keempat, belajar dipengaruhi oleh pengalaman. Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Di dalam otak manusia seolah-olah bisa digambarkan adanya pengaturan pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai hasil belajarnya selama ini di dalam suatu tatanan keteraturan yang disebut peta kognitif. Ciri yang kelima, melalui indera. Pada dasarnya, seseorang belajar melalui indera, diantaranya indera penglihat dan indera pencium. Anda pasti ingat pepatah yang mengatakan kalau saya mendengar, saya lupa. Kalau saya mendengar dan melihat, maka saya ingat. Jadi, sangat beragam cara orang melakukan proses belajar. Golongan pertama tersebut sebagai eye-minded, golongan yang kedua dikenal sebagai ear-minded, sedangkan golongan ketiga diketahui sebagai motor-minded. Ciri yang keenam, belajar dipengaruhi oleh kebutuhan yang terasa dari para pelajar. Dalam teori motivasi disebutkan bahwa tiada satupun tindak manusia yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan.
Artinya, semua tindakan manusia didorong oleh kebutuhan yang dirasakannya, termasuk tindakan untuk melakukan proses belajar. Semua kebutuhan yang dirasakan oleh para pelajar akan menjadi pendorong proses belajar siswa. Ciri yang ketujuh, pelajar didorong atau dihambat oleh hasil belajar. Hasil belajar yang diraih oleh pelajar dapat menjadi pendorong atau penghambat proses belajar. Dalam suatu periode pembelajaran biasanya akan ada sekian banyak tujuan pembelajaran. Ciri yang ke-8, belajar dipengaruhi oleh keadaan fisik orang yang belajar dan lingkungannya. Proses belajar adalah aktivitas individual pelajar, baik aktivitas fisik maupun mental yang dibarengi dengan perasaan atau emosi. Contohnya, cacat fisik akan mempengaruhi proses belajar seseorang. Demikian pun kondisi sakit, letih, atau capek. Selanjutnya, fase-fase proses belajar. Berikut gambar faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan yang pertama tujuan belajar. Tujuan adalah hasil dari suatu proses dan tujuan ini akan menjadi arah kemana usaha kita lakukan. Sehingga tujuan adalah sesuatu yang ingin diwujudkan atau dicapai dari suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan belajar adalah hasil yang ingin dicapai setelah seseorang melakukan proses belajar. Selanjutnya, faktor yang kedua, aspirasi atau cita-cita adalah sesuatu yang ingin diwujudkan di masa datang. Dalam kamus, website New Collect Dictionary dibuat oleh Merriam-Webster tahun 2006 bahwa aspirasi terkandung adanya hasrat atau desire atau dorongan yang sangat kuat untuk mewujudkan sesuatu, dan yang diwujudkan ini adalah sesuatu yang luhur atau hak atau yang besar atau great. Jadi aspirasi atau cita-cita adalah sesuatu yang luhur atau besar yang ingin diwujudkan seseorang. Faktor yang ketiga, pengetahuan akan keberhasilan dan kegagalan yang dialami. Teori kompensasi menerangkan bahwa setiap orang yang gagal melakukan sesuatu akan berusaha bangkit kembali menebus kegagalannya dengan melakukan kompensasi. Bahkan bukan hanya kompensasi tetapi overkompensasi. Overkompensasi akan dilakukan seseorang apabila ia mengetahui letak kegagalannya dan tahu cara memperbaikinya. Proses belajar seseorang akan berjalan dengan lancar apabila hasil belajar baik atau buruk dapat diketahuinya dengan segera. Faktor yang keempat, pemahaman terhadap segala sesuatu yang dipelajari. Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi belajar adalah pemahaman tentang segala sesuatu yang dipelajari yang menyangkut semua aspek yang perlu dipahami untuk menerima kenyataan tentang kebenaran dari segala sesuatu yang dipelajari. Pemahaman adalah hasil dari proses pemikiran yang sistematis dan jelas. Faktor yang kelima, umur belajar. Umur sebenarnya bukan merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Yang dilibatkan oleh umur adalah faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Proses belajar dilakukan seseorang mulai dari lahir sampai mati. Fakta sebenarnya, rata-rata kemampuan belajar manusia akan berkembang semenjak dia dilahirkan, sampai mencapai usia tertentu, kemudian berangsur menurun, dan akhirnya akan menurun secara drastis pada usia tertentu pula. Dengan demikian, periode umur seseorang dapat digolongkan: 1. Periode kanak-kanak, 2. Periode remaja, 3. Periode dewasa. Faktor yang keenam yaitu kapasitas belajar. Kapasitas belajar adalah faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Faktor keturunan akan sangat mempengaruhi besarnya kapasitas belajar seseorang. Tidak ada satupun cara yang paling akurat untuk mengukur kapasitas belajar seseorang secara langsung. Kita hanya bisa melihat indikatornya, yaitu apa yang dipelajari dan dimengerti oleh seseorang. Jadi, dengan melihat apa yang dipelajari
dipelajari dan dimengerti oleh seseorang dalam periode waktu tertentu, kita akan dapat menentukan besarnya kapasitas belajar orang tersebut. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi, saya beri 4 pertanyaan, di mana silahkan Anda baca dan pahami sesuai dengan jawaban yang sudah saya berikan. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Kemudian referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Kanisius, dan dari Katarina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar Semarang UPT MKK UNES. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya sekarang bekerja sebagai ASN mengajar di SMPN 2 Jekulo Kabupaten Kudus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.